ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah alladhi nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang tidak putus-putusnya Allah berikan kepada kita. Wabil khusus Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Berjumpa kita dengan hari Jumaah yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik Allah berikan kepada kita umat Islam, menjadi hari raya umat Islam dalam seminggu, yang padanya Allah cucurkan, Allah curahkan begitu banyak rahmat kepada umat Islam. Oleh karena itu dianjurkan kepada kita di hari Jumat ini untuk senantiasa mentajdid azimah kita, mentajdid iman kita, memperbarui tekad kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, di antara keutamaan hari Jumat adalah bahwasanya hari ini dianjurkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan pada hari ini, Allah menjadikan kita kelak termasuk salah satu umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumaah rahimakumullah. Di antara pokok-pokok ajaran keimanan dan keislaman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu percaya kepada hari akhir atau kepada hari kiamat. Percaya kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan satu di antara 6 rukun iman yang wajib kita yakini dan kita percayai dengan sepenuh hati. Percaya kepada hari kiamat akan mengantarkan kita kepada suatu keistiqomahan di dalam menjalani kehidupan kita di atas dunia ini. Dengan percaya akan datangnya hari akhir akan menjadikan kita terkendali untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah dan menegakkan serta menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Begitu pentingnya dan urgennya percaya kepada hari akhir atau hari kiamat ini, maka tidak ada satu surah pun di dalam Al-Quranul Karim kecuali di dalamnya menghantarkan kita untuk mengingat akan datangnya kelak hari kiamat atau hari akhir. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah,
sebelum kita berbicara tentang ibadah dan berdoa kepada Allah, Allah memerintahkan kita untuk membaca Maliki Yaumiddin. Kita berikrar kepada Allah bahwasanya kita mengakui Allah lah penguasa hari berbangkit atau hari pembalasan, yaitu Yaumuddin, Maliki Yaumiddin. Allah lah raja atau pemilik hari kiamat. Dan di antara yang harus kita yakini dan harus kita percayai dengan sepenuhnya yang berhubungan dengan hari kiamat itu adalah, yaitu akan adanya suatu masa yang akan nanti kita lalui di sana yang disebut dengan Yaumul Hisab. Kalau tadi meyakini hari kiamat bahwasanya yang namanya dunia ini dengan segala isinya akan menjumpai akhirnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, langit akan runtuh, gunung-gunung akan berterbangan seperti kapas, bumi akan hancur, lautan akan tumpah ke daratan, dan tidak akan ada satupun yang berbekas dari semua apa yang ada di jagat raya ini ketika kiamat itu terjadi. Dan kemudian setelah itu datanglah momen yang kedua, yaitu Yaumul Hisab. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah dekat bagi manusia itu Yaumul Hisab, hari penghisaban mereka. Namun sayang, sungguh disayang, mereka itu semua lalai, kata Allah. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bukan saja lalai, bahkan juga berpaling untuk mengingat tentang akan terjadinya Yaumul Hisab ini. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebuah ungkapannya yang sangat masyhur yang kita semua pernah mendengarnya, memberikan wasiat, berpesan kepada kita dengan mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, fa inna ahwana alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum. Kata beliau, hisablah diri kalian wahai kaum mukminin, wahai kaum muslimin, hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah, periksalah, ceklah bagaimana keadaan hidup kita yang kita lalui saat ini. Apakah kehidupan kita ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, atau mungkin masih jauh panggang dari api? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti datang masanya kalian akan dihisab kelak pada Yaumul Hisab di hari kiamat. Wazinuha qabla an tuzanu. Dan timbanglah, taruhlah dirimu itu dalam timbangan, qabla an tuzanu, sebelum kelak nanti dirimu ditimbang oleh Allah di Yaumul Hisab. Fa inna ahwana alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum. Karena sesungguhnya seseorang yang ketika hidup selalu menyibukkan dirinya sepanjang hari, sepanjang malam menghisap dirinya, ketika dia hendak bangun, ketika dia hendak tidur di malam hari, sebelum dia memejamkan kedua matanya, dia ingat-ingat apa yang tadi pagi setelah dia bangun sampai dia akan tidur di peraduannya pada malam hari ini yang telah dia lakukan. Apakah ada perintah Allah yang tertinggal dikerjakan? Apakah ada larangan Allah, baik itu dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa besar wal'iyadzubillah, yang terlakukan atau terkerjakan pada siang hari tadi? Jika seseorang setiap hari melalui hari-harinya dengan muhasabatun nafs, menghisab dirinya, maka kata Umar Al-Faruq, fa inna ahwana alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum. Maka kelak pada hari kiamat akan ringanlah proses hisab yang akan dilalui oleh seorang mukmin tersebut di Yaumul Hisab,
ketika di hari-hari kehidupannya di atas dunia dia penuhi dengan muhasabatun nafs. Kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, jika kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin menegakkan muhasabatun nafs ini dalam kehidupan kita, kita lakukan setiap hari, kita lakukan setiap malam. Ketika kita terbangun, kita ingat kembali apa yang telah kita lakukan kemarin. Ketika kita akan tidur, kita ingat kembali apa yang tadi telah kita lakukan di siang hari. Maka insya Allah akan ringanlah nanti hisab kita pada hari kiamat, di yaumul hisab yang sesungguhnya. Karena kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bisa seorang mukmin, seorang hamba menggerakkan kakinya berpindah di hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umurihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umur yang Allah berikan kepadanya, di mana telah dia habiskan di atas dunia. Umur yang kita miliki kaum muslimin rahimakumullah, 50 tahunkah, 60 tahunkah, 70 tahunkah, atau ada yang lebih 80 tahun? Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan dihisab kelak di yaumul hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnah. Umur yang dia dapatkan dalam kehidupan dia di atas dunia ini, di mana dia berikan, di mana dia habiskan. Apakah umurnya itu penuh dengan ketaatan kepada Allah? Apakah umurnya itu telah dihabiskan untuk menolong agama Allah? Apakah umurnya itu sebaliknya isinya lebih banyak maksiat, kemungkaran dan dosa yang dia lakukan selama hidupnya, wal iyadzu billah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fima fa'ala. Dan yang kedua yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak, tentang ilmu yang pernah diberikan oleh Allah di atas dunia kepada seorang manusia. Ilmu yang pernah dipelajari di sekolah, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Ilmu-ilmu yang seharusnya dia amalkan dalam kehidupannya, ilmu-ilmu yang seharusnya menuntunnya menjadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang bertakwa. Di mana semua ilmu tersebut dia gunakan semasa hidupnya, ini kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan kemudian yang akan ditanya adalah tentang harta seorang manusia. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Apakah dia mendapatkannya dengan cara yang sah? Apakah dia mendapatkannya dengan cara yang halal, tidak menyakiti dan menzalimi orang lain, tidak merampas hak orang lain, tidak menipu, tidak membohongi, dan tidak mengkorupsi? Semua itu akan dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan bangga kita kaum muslimin rahimakumullah. Jangan kita berbesar hati ketika Allah mengamanahkan, menitipkan kepada kita harta yang banyak, harta yang berlimpah. Karena sesungguhnya semua itu kelak hadapkan kepada kita semua oleh Allah dan dihisab satu persatu. Bahkan setiap air kita minum hari itu akan dihisab Allah. Nah, tersebut kita cara kannya. Yang kedua, Allah ini saja tapi itu ada cara akan dihisab Allah. Nah, tersebut di harta diperoleh yang
namun seandainya kerjakan cara yang tidak di Allah dengan tidak diri, maka semua akan dihisab pada yaumul hisab. Yang keempat, Allah wa azmihi juga dihisab adalah fisik yang Allah sampai dengan angkoda maupun yang baik yang batin akan dihisab subhanahu. Mana kita dengarkan kaki kita dan kita sat oleh badan tampan kita masa hidup, maka untuk dialah untuk ibadah, habiskan jihad, habiskan badan, bukan kiat disebut untuk bersama manusia. Makumullah di dalam hadis diadab oleh Allah dan mudahkan oleh kalau tentang Tuhan, nah suatu masa kita yang itu masa usia balik kita masuk atau 5 saat badan kita sedang buatnya sebut nanti yang subhanahu kata penuh ibadah kita tegak dengan itu dan kebahagiaan menegakkan denganlah hanya masa kita waktu tersebut subhanahu wa ta'ala mudah tersebut tanggung jawab hisab subhanahu wa ta'ala. Itu kaum muslimin rahimakumullah dengan kisah daripada Umar bin Has qabla hisablah timbang panjang hari tiap malam hari tadi siapkan sebagai ayuhalladzina summa wahai bertakwa hendaklah membuatkan ya hari kelak di yaumul dan Allah berikan kepada nanti.
kita kita kelak hari sebenarnya. Fil Quran. Ra'ani wa min al-ayat. Aqulu Allah li wa Ghafurur Rahim. Ya Nabi